Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallifu Kiai Haji Ja'far Syabran fi kitabihi Risalah Tauhid rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Halaman 41. Pada pertemuan yang lalu kita pernah membahas bahwa pelajaran ilmu tauhid adalah untuk mengenal, salah satunya mengenal sifat Allah dan sifat para rasul. Sifat Allah dan sifat rasul yang kita pelajari dalam ilmu tauhid, totalnya ada berapa sifat? Totalnya ada berapa sifat? 50 sifat. Istami'u, dengarkan. 50 sifat, 20 sifat yang wajib bagi Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, samian, basiran, mutakalliman. Kemudian lawanannya 20. Ya, lawanannya dari sifat yang wajib, mustahil ada 20 sifat. Yang pertama adalah Adam. Qidam lawanannya adalah hudus, ya, hudusun. Kemudian baqa, fana. Mukhalafatul hawadisi, mumatsalatun lil hawadis. Qiyamuhu bi nafsihi, al-ihtiyaj. Kemudian wahdaniyat adalah ta'addud. Qudrat adalah siapa kletek-kletek itu? Qudrat adalah ajizun. Iradat adalah karaha. Kemudian ilmun adalah jahlun. Hayat adalah mautun. Sama adalah somamun. Basar adalah ahma. Kalam adalah abkamun atau bakamun. Muridan, kaunuhu muridan, lawanannya adalah kaunuhu ajizan, ya. Ajizan, kaunuhu ajizan, ya. Kemudian kaunuhu muridan, lawanannya kaunuhu karihan. Kaunuhu aliman, kaunuhu jahlan. Kaunuhu hayyan, kaunuhu maitan. Kaunuhu sami'an, kaunuhu asaman. Kaunuhu basiran, kaunuhu a'ma. Kaunuhu mutakallima, kaunuhu abkama. Itu sifat 20 dan sifat yang wajib dan yang mustahil 20. Kemudian sifat yang satu jaiz bagi Allah adalah fi'lu kullu mumkinin au tarkuhu, mengerjakan apa yang dikehendaki Allah. Kalau bahasa abuyanya adalah apa ya? Semaunya Allah. Ya, semaunya Allah. Fi'lu kullu mumkinin au tarkuhu, terserah Allah. Nah, kemudian kita membahas sifat nabi dan rasul, para nabi dan rasul
Totalnya itu ada 9. Yang wajib bagi Nabi ada 4, yang mustahil bagi Nabi ada 4, yang jaiz ada 1. Jadi totalnya semuanya itu dari sifat Allah dan Nabi ada 50. Yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil bagi Allah 20, yang jaiz bagi Allah 41 sudah. Yang wajib bagi Nabi 4, yang mustahil bagi para Nabi 4, yang jaiz 1. Totalnya 50. Nah, sekarang kita bahas secara terperinci, secara detail. Sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul-Rasul. Sifat-sifat wajib bagi para Rasul 4 perkara. Yang mustahil 4 perkara. Dan yang jaiz 1 perkara. Jumlah 9 perkara atau 9 akidah. Mengetahui 9 akidah adalah suatu kewajiban bagi orang muslim, laki-laki dan perempuan. Sifat-sifat wajib dan sifat mustahil bagi para rasul. 4 sifat-sifat wajib dan 4 sifat-sifat mustahil, yaitu sifat-sifat wajib as-sidqu, benar, atau jujur. Nabi nggak pernah bohong, Nabi nggak pernah berdusta. Yang kedua, al-amanah, dapat dipercaya. Yang maksud dipercaya ini kalau diberikan amanah, dia mengerjakan secara benar. Kayak kamu tuh, Abu ya tugaskan. Kata Abu ya, siapa yang gotong royong? Angkat tangan, angkat tangan. Ketika gotong royong, betul. Artinya waktunya betul, kerjanya betul, nggak main-main, apalagi sampai mencari kesempatan dalam kesempitan. Kalau seandainya ketika diberikan amanah tidak benar dalam pelaksanaan tugas tadi, maka itu disebut namanya nanti lawanannya khianat, berkhianat nanti, pengkhianat. 3, at-tabligh, menyampaikan. Nah, tabligh ini menyampaikan itu contohnya seperti umpama kalau Allah menyampaikan wahyu sekian umpama, nanti Nabi itu menyampaikan wahyu itu dengan benar, tanpa dikurang, tanpa ditambah. Nah, tanpa dikurang, tanpa ditambah. Lawanannya nanti at-tabligh adalah kitman. Bahasa kitanya nanti kalau seandainya tidak disampaikan, itu yang namanya korupsi waktu. Datang terlambat, korupsi waktu. Kalau di pemerintahan itu ada korupsi yang gaji, ada korupsi waktu. Kalau korupsi waktu yaitu datang terlambat, pulang duluan. Gaji mau sempurna. Nah, itu bahayanya di situ tuh kalau jadi orang jadi kerja yang pakai waktu. Nggak boleh, nggak sesuai dengan waktu. Terlambat datang, pulang duluan. Nah, itu korupsi waktu seperti itu, nggak boleh. Apalagi nopain. S, ya kasih ya. Nah, seperti itu. Nah, tidak boleh korupsi waktu. Makanya kalau kamu datang ke kelurahan, datang ke rumah sakit yang bentuknya PNS tuh, di depan lobi itu biasanya ada spanduk gitu ya, apa ya namanya itu? Budayakan sifat malu. Artinya kalau orang nggak ada malu,
berarti dia akan menjadi malu-maluin. Orang malu itu bagus, tapi kalau malu-maluin tidak bagus. Perempuan umpama mempunyai sifat malu, tapi kalau nggak ada rasa malu, itu malu-maluin. Sifat malu bagi laki-laki itu baik, sifat malu bagi perempuan baik. Tapi kalau laki-laki yang mempunyai sifat malu itu lebih baik lagi. Ya. Sifat malu maksudnya bagi laki-laki baik, tapi kalau perempuan itu lebih baik lagi. Karena bagi perempuan itu sifat malu sangat penting. Nah, jadi kalau kamu datang ke kelurahan, datang ke kecamatan, datang kemana-mana ya, di Balikpapan nggak tahu di sini, kayaknya sama aja sih. Di depan kantornya itu, di depan pintu masuk atau setelah pintu masuk ada tulisan begini: budayakan sifat malu, malu terlambat, malu pulang duluan, malu keluar tanpa izin, malu apa lagi? Malu banyak tuh, malu. Kalau seandainya tidak ada sifat-sifat malu, maka orang itu namanya malu-maluin. Kalau malu-maluin nanti dia akan memalukan dirinya sendiri. Laki-laki itu begitu jelek, perempuan jelek, apalagi laki-laki. Perempuan ini jelek nih. Laki-laki tambah jelek lagi. Ya, tambah jelek. Yang keempat, fatanah, cerdas, bukan cerdik. Cerdas dengan cerdik beda. Kalau cerdas, pintar. Cerdas itu pintar yang mungkin bisa dihasilkan dari belajar dan juga mungkin dihasilkan dari pengalaman. Itu cerdas namanya. Tapi kalau cuman pintar, daki umpama dia pintar, itu biasanya pintar dari belajar. Pintar dia belajar. Tapi kalau fatona ini pintar bisa, cerdas yang bisa dari belajar, atau juga pintar dari Allah Ta'ala. Bahasa kitanya Allah kasih ilham. Ya, kalau dari Nabi Allah kasih wahyu. Kalau orang soleh namanya ilham. Istilah juga disebut namanya otodidak, belajar otodidak. Jadi melihat sesuatu itu dia mungkin udah pernah sekolah, tapi dia bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada semutnya. Ya. Itu namanya fatona. Bisa dari hasil belajar, bisa juga dari otodidak dan sebagainya. Itu namanya cerdas. La ilaha illallah. Ngelihat ini, ngelihat begini saja dia paham, cerdas orang tuh. Nah, itu bedanya daki, orang pintar, dengan fatona. Nabi kita Muhammad SAW itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Disebut namanya An-Nabiyul Ummi, Nabi yang buta huruf. Tapi kecerdasan Nabi itu melebihi dari siapapun juga. Tidak membaca, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis bagi Nabi itu bukan menjadi hinaan, tetapi itu menjadi kemuliaan buat Nabi. Kenapa? Karena kalau seandainya Nabi bisa membaca saja atau bisa menulis saja, apalagi bisa membaca dan menulis, maka orang-orang Quraisy akan mengatakan bahwa Quran itu buatan Nabi Muhammad. Tapi ketika mereka orang Quraisy dan sampai sekarang orang-orang yang tidak beragama Islam, ketika mengetahui Nabi kita tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, mereka angkat tangan. Artinya berarti Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad, tapi memang wahyu dari Allah. Itu yang namanya fatona, cerdas. Cerdas. Kalau yang begitu saja dia cerdas, apalagi kalau dia belajar. Ada anak-anak seperti itu, diberikan kekuatan di dalam berpikir.
Anak itu santai saja, dia kadang begini aja. Ketika ngelihat sesuatu pintar, dia langsung paham. Itu namanya cerdas. Nah, lawan cerdas baladah, bodoh. Bodoh ini memang dari bawaan sudah. Lain jahlun. Kalau jahlun tuh bodohnya itu karena malas. Bodohnya itu karena malas. Tapi kalau baladah ini memang ya kata anak Balikpapan ya, on tuh sudah. Mau belajar nggak belajar tetap bodoh. Itu baladah namanya. Paham nggak perbedaannya? Nah, bersyukurlah kalau ada santri yang fatonah. Arti fatonah itu belajar nggak belajar dia sudah memang diberikan kekuatan pikiran itu. Walaupun dia tidak belajar, tapi dia cuma melihat begitu. Bisa namanya otodidak namanya. Ya, otodidak. Umpama dan itu, tidak pernah belajar masalah mesin apa dia enggak. Tapi dia otodidak. Ikut temannya lihat begitu, oh begini, paham dia? Mesin ini, mesin itu, paham nggak? Jadi cuma sampai aliyah saja, tapi dia bisa mesin, bisa listrik, bisa ini, bisa itu. Kenapa? Otodidak tadi. Nah itu, kalau Abu yang ngelihat anak itu cerdas atau tidak cerdas, gampang saja. Apa caranya? Kalau diajak ngomong dia begini, nah. Dia perhatikan. Tapi kalau diajak ngomong, disuruh dia ngelihat malah dari belakang. Nah, itu kurang-kurang itu. Baladah namanya. Tahu baladah? Nah, belajar aja nggak pintar, apalagi pintar, apalagi nggak belajar. Nah, baladah. Tapi kalau jahlun tadi, bodoh tadi, itu bodohnya karena nggak belajar. Orangnya pintar saja, cuman karena nggak belajar jadi bodoh. Bodohnya itu bukan karena apa-apa, karena malas. Karena malas. Dan sebenarnya orang itu memang diberikan kecerdasan, tapi kecerdasan itu ya sesuai dengan kapasitasnya. Dan sebenarnya tidak ada orang yang bodoh itu. Yang ada itu cuman malas. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Jadi sebenarnya nggak ada yang bodoh. Yang ada cuman malas. Ada, kalau tidak salah Soekarno itu pernah berkata, Soekarno, berikan saya 10 pemuda, maka saya akan goncangkan seluruh dunia. Artinya 10 pemuda ini, Soekarno itu kan cerdas orangnya. Berapa bahasa dia menguasai? Soekarno itu. Di zaman dulu itu yang seperti itu dia bisa menguasai beberapa bahasa. Ya bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Rusia, Cina. Belajar di mana Soekarno itu? Itu namanya fatonah. Kecerdasan di atas rata-rata. Dia bilang berikan saya 10 pemuda, maka saya akan goncangkan seluruh dunia. Artinya tidak ada yang namanya manusia itu bodoh, yang ada cuma pemalas. Yang ada cuma pemalas. Nah ya. Sifat-sifat mustahil. 1. Al-kadhibu ya, atau kidbu, dusta. Nah, pembohong. Berbohong ini ada yang memang orang berbohong itu karena terpaksa, ada orang yang berbohong itu karena kebiasaan. Ada orang berbohong memang karena kondisi umpama dalam Islam itu berbohong itu tidak boleh, tapi ada beberapa kebohongan yang masih ditoleransi di dalam Islam. 1 umpama berbohong untuk mendamaikan atau memuji istrinya. Nanti kamu Faiz nikah umpama punya istri.
Nah, kemudian istrimu belum pandai masak, bikin nasi goreng keasinan atau hambar. Mas Faiz katanya, gimana rasanya? Ya, kata Faiz, enak. Rasanya pas. Faiz ngomong seperti itu untuk menyenangkan hati istrinya. Maka yang seperti itu masih boleh. Atau ada orang punya istri 2, 1, 2, Dwi umpama nanti punya istri 2, kan bos batu bara. Nah, biasanya untuk mendamaikan tadi ada sedikit permainan lidah, karena memang perempuan itu sukanya dipuji, walaupun memujinya dengan cara bohong tidak ada masalah. Ya, dipuji walaupun muji itu bohong-bohong, dia lebih penting senang pujian. Masalah benar bohong itu urusan belakang. Pernah ya dulu dikatakan entah di mana riwayatnya, cuman pada saat itu istri-istri Nabi lagi cemburu-cemburuan. Jadi akhirnya Nabi melihat gelagat seperti itu, Nabi ke pasar beli cincin. Kemudian setelah beli cincin yang banyak, lalu Nabi datang kepada istri pertama. Anggaplah pertama Siti Aisyah. Nabi bilang, wahai Aisyah, engkau adalah istriku yang kucintai. Bukan, Nabi tidak bilang engkau istri yang paling kucintai. Kalau dibilang engkau adalah istri yang kucintai, untuk bukti cintaku kepadamu akan kuberikan cincin ini kepadamu. Tapi tolong cincin ini jangan kau pakai, kecuali nanti aku sudah meninggal, kata Nabi. Kalau sudah meninggal pakai saja, tapi kalau belum meninggal jangan dipakai, supaya istri yang lain jangan cemburu. Siti Aisyah merasa dia yang paling dicintai, dia saja yang dapat cincin, yang lain gak dapat cincin. Akhirnya Siti Aisyah paling bangga karena merasa dia yang paling dicintai. Kemudian datang lagi Nabi kepada istri yang kedua. Kata Rasulullah, anggaplah Hafsah, wahai Hafsah, engkau adalah istriku yang kucintai, bukan paling dicintai. Engkau adalah istri yang kucintai. Bukti cintaku kepadamu, ini aku berikan cincin kepadamu. Tapi tolong jangan dipakai. Nanti setelah aku meninggal, kata Nabi, baru dipakai, supaya istri yang lain jangan cemburu. Diambil sama Siti Hafsah, merasa Siti Hafsah dialah yang paling dicintai, dan dia sendiri yang punya cincin itu. Begitu juga kepada Saudah, kepada Zainab dan lain sebagainya, seterusnya. Jadi setelah mereka mendapatkan cincin masih satu-satu, tidak ada lagi cemburu-cemburuan. Kenapa? Karena merasa mereka yang paling dicintai. Setelah Nabi meninggal dunia, baru mereka pakai cincin. Karena kan Nabi bilang setelah meninggal baru pakai cincin. Lalu mereka pakai cincin. Ternyata semuanya sama. Loh, kamu dapat. Nah, setelah mereka seperti itu, baru mereka sadar bahwa Rasulullah itu begitu cerdasnya di dalam mendamaikan istri-istrinya. Nah, itu kalau orang yang berpoligami biasanya itu banyak yang suka berbohong. Jangankan yang tidak berpoligami, yang punya istri itu aja bisa berbohong, laki-laki tadi. Ya, tapi jangan biasakan berbohong. Jelek berbohong, sangat jelek berbohong. Itu fatonahnya Nabi, sidiknya Nabi. Pernah dulu, wallah alam ya, ceritanya ada juga seorang perempuan datang kepada Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, ada apa? Saya mau gugat cerai suami saya, katanya. Mau gugat cerai suami
suaminya. Ada ke sini. Lalu kata Rasulullah, yang mana, kenapa kamu gugat cerai suamimu? Kenapa? Yang mana orangnya? Kata perempuan itu, ya Rasul, yang duduk di masjid itu. Oh itu, kata Rasul. Lalu dipanggil sama Nabi. Kata Nabi, tunggu sebentar ya. Kata Rasulullah, tunggu sebentar. Maka Rasul pun membawa si laki-laki ini, suami perempuan tadi ini, membawa ke tukang cukur. Karena suaminya ini jorok, rambutnya panjang beringasan, jenggot kumisnya panjang beringasan, gak rapi orangnya. Kemudian asik dengan ibadah. Nabi nasihatin, kalau kamu ibadah sewajarnya. Istrimu ada hak juga, anakmu ada hak juga, badanmu punya hak untuk dibersihkan, dirapikan. Dibawa laki-laki ini ke tempat tukang cukur sama Nabi, dibersihkan itu, rambutnya dirapikan, dipotong rapi, disampoin, dirambut, diharumin, jenggotnya rapi, nggak lagi beringasan, ganteng semuanya. Setelah ganteng, suaminya ini dibawa kembali ke hadapan istrinya. Kata Rasul, kamu tahu nggak dengan ini? Laki-laki ini kenal nggak? Kata perempuan, nggak tahu siapa ini Rasul, ganteng banget katanya. Lah ini suamimu. Ini suamimu. Nah sekarang kata Rasul, kamu jadi nggak mau gugat cerai? Kalau begini ya Rasul nggak jadi gugat cerai katanya. Artinya perempuan itu juga kepingin seorang suami yang ganteng, yang rapi, yang harum. Sebagaimana seorang suami mengharapkan istrinya yang harum, jangan berbau harum, apalagi nggak mandi, cuman ganti baju aja, mandi ndak, percuma. Nah begitu juga seorang istri tadi. Itu tingkat kecerdasan Nabi. Itu yang disebut fatonah tadi. Ya. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, saya sakit kepala. Kenapa sakit kepala? Di rumah itu istri saya marah-marah terus, ngomel aja kerjaannya. Ya, datang duit, datang ke Rasul. Rasul, saya punya istri marah-marah terus di rumah, ngomel terus. Ngomel aja. Kalau dapat istri pengomelan, sakit kepala. Kata Rasul, kalau begitu kamu kawin lagi. Disuruh kawin, ya Rasul, satu aja ribut, bagaimana dua? Kawin aja lagi. Ya sudah, ya kawin. Poligami. Udah bilang sama istri. Ketika istri yang tahu, yang pertama tahu, marah. Ternyata istri kedua ini juga jago juga kelahi. Ribut, tambah ribut. Datang ke Nabi, ya Rasul, bukan tambah damai, tambah ribut lagi ya Rasul. Tambah ribut, iya. Kata Rasul, kawin lagi, 3. Ya sudah, Rasul nyuruh. Kalau Rasul yang nyuruh, sami'na wa ta'na. Nikah lagi 3. Ternyata yang ketiga ini sama jagonya. Ribut lagi. Akhirnya datang lagi, ya Rasul. Ternyata 3-3-nya ribut lagi. Tambah pusing kepala saya. Kata Rasul, ya sudah, genapin saja sekalian 4. Pak, tertawa Agus. Akhirnya Gus, orang ini 4 nikah. Setelah nikah yang keempat, orang ini gak pernah lagi datang sama Nabi. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, gak pernah datang lagi. Kemudian tiba-tiba beberapa waktu berikutnya ketemu orang ini dengan Nabi. Yang kemarin kepalanya pusing, sakit kepala, badannya kurus, sekarang ini badannya sehat, gemuk, rapi, bersih. Kata Nabi, apa kabar ini? Bahasa kitanya, kok tiba-tiba pindah sehat badan, segar bugar. Ya Rasul, sadaqta ya Rasul, benar engkau ya Rasul. Apa yang telah engkau ucapkan benar. Gimana maksudnya? Ketika aku istri 1, istriku ribut, marah-marah. Istri 2 tambah marah, istri ketiga marah-marah, istri keempat baru damai. Akhirnya apa? Mereka berdamai ya Rasul. Kata mereka, daripada kita ributin yang satu ini, lebih baik kita
kita yang kerja, suami kita ini kita kasih makan, kita kasih sehat, kita kasih ganteng. Gimana? Sepakat akhirnya. Jadi akhirnya ya Rasul, saya ini cuma datang ke rumah makan, minum, kembali lagi. Gitu aja antriannya. Istri saya yang semuanya ngurusin. Akhirnya apa? Nah begitu. Itu kecerdasan Nabi. Tapi jangan dicoba dulu ya. Nah, nanti jadi bos batu bara bahaya nanti. Itu kecerdasan Nabi di dalam mengolah, melihat keadaan itu. Di dalam melihat keadaan seseorang tadi. Tapi Nabi tidak semuanya menyuruh begitu. Kenapa? Ada orang-orang yang khusus yang memang memberikan solusinya Nabi dengan cara yang seperti itu. Ya? Ala kulli hal. Nah, dia jadi jujur, amanah, fatonah, ya, itu harus dijaga. Yang kedua, al-khiyanat. Berkhianat. Pengkhianat itu jelek. Dan kamu ingatin ya, nanti kamu kalau jadi kiai, jadi ustadz, jadi orang sukses, pasti kamu akan temukan orang-orang yang berkhianat itu. Dan orang yang berkhianat itu biasanya orang yang paling dekat dengan kamu. Karena orang yang paling dekat, yang kamu percayai, itu yang bisa berkhianat. Abuya sudah berapa kali begitu? Tidak 1 2 Abuya. Banyak sekali yang berkhianat itu. Nah, jadi hati-hati pengkhianat ini. Yang ketiga, al-kitmanu, menyembunyikan. Bahasa kita korupsi waktu, korupsi uang, korupsi gaji, korupsi makanan, tukang bagi makanan, yang lain dikasih sedikit, giliran dia yang ngambil banyak. Tukang bagi makanan, korupsi. Ya, korupsi bansos dipotong, turun dari pusat 1,1 miliar. Kemudian dipotong 50 juta, 950 juta, turun sampai akhirnya ke masyarakat sisanya 300 juta umpama. Dipotong. Enggak boleh itu. Korupsi. Al-kitman namanya, menyembunyikan. Orang korupsi itu kan enggak pernah terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Yang keempat, baladah. Bodoh karena malas atau memang bodoh karena bawaan. Ada orang memang bodoh karena bawaan, tidak bisa diajarin. Ada memang. Kalau istilah kita itu namanya apa ya? Anak berkebutuhan khusus. Ya. Ada salah satunya itu adalah anak yang kembar sedunia. Tahu kembar sedunia? Nah, miripnya begitu-gitu saja. Dia seperti itu, tapi dia memang disebut namanya anak-anak istimewa. Makanya disebut anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mereka istimewa itu. Di dalam kekurangan mereka terdapat kelebihan. Makanya disebut berkebutuhan khusus, supaya bahasanya baik. Disebut anak-anak yang berkebutuhan khusus. Diistilahkan lagi supaya baik, namanya anak-anak berkebutuhan istimewa. Dia diistimewakan. Artinya istimewa itu dia mau benar, dia mau salah tetap benar. Paham nggak? Artinya dia berbuat salah begitu, sudah ada apa-apa, dimaafkan. Ya, kalau bahasa abunya apa ya? Bebas pulsa. Ini kayak begini, bebas pulsa. Nah, ini bebas pulsa. Nah, anak-anak yang seperti itu namanya berkebutuhan khusus, mereka bebas pulsa. Paham kira-kira? Istilah abunya bebas pulsa. Wallahu a'lam. 4 sifat itu mesti hafal ya.